saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang kali ini terambil dari Mazmur 95. Mazmur 95. Saya akan bacakan Mazmur 95 ini. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai dari gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saya beri judul, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kunci dari Mazmur 95 ini, ayat kunci maksudnya, ada di dalam ayat 11. Dikatakan, sebab aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ya, Tuhan berjanji, bahkan sampai bersumpah, ya, oleh karena marahnya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi kepada bangsa Israel ini, dan dikatakan mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ya, satu murka yang menyala-nyala dari Tuhan. Dan tempat perhentian ini adalah di mana kita atau mereka menerima berkat tertinggi dari Allah, penyertaan Allah dalam kehidupan mereka. Ya, itu mereka tidak jumpai lagi. Mereka tidak menerima berkat tertinggi dari Allah, dan mereka tidak disertai Tuhan. Ini maksud dari masuk ke tempat perhentiannya. Ya, perhentian Tuhan. Apakah yang menghalangi sehingga bangsa Israel tidak menerima berkat tertinggi dari Allah, tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan? Ya, di dalam Mazmur 95 ini kita melihat beberapa penyebab. Yang pertama, di dalam ayat 2 dikatakan, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Ya, bangsa Israel tidak pernah bersyukur untuk apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupannya. Mereka selalu menggerutu, mereka selalu memberontak pada Tuhan, tidak pernah mengucap syukur dalam situasi, kondisi, keadaan apapun di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ketika tidak ada ucapan syukur, sekalipun kita sudah menjadi orang percaya, ya, dalam kondisi di mana kita sedang mengalami permasalahan, di dalam kita menghadapi penderitaan, kita tidak mengucap syukur, bahkan menggerutu terhadap Tuhan, maka kita tidak bisa masuk ke tempat pemberhentian Allah. Itu yang pertama Bapak Ibu saudara yang saya kasihi. Yang kedua, ayat 6 dikatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ya. Yang kedua ini Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk ke tempat perhentian Allah? Karena mereka tidak menyembah Allah, tidak sujud kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah. Bahkan mereka menyembah Baal, menyembah Allah, ya ilah yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, ini yang membuat Tuhan marah sehingga mereka tidak bisa masuk ke tempat
pemberhentian, karena mereka menyembah ilah lain dan tunduk kepada ilah lain, yaitu Baal. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, mungkin kita tidak menyembah Baal, tidak tunduk kepada Baal, ya, kita datang ke gereja, kita masih percaya Tuhan, tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari bukan Baal, bukan Tuhan yang kita sembah, tetapi Mamon. Mamonlah yang menguasai kehidupan kita. Fokus kita kepada Mamon. Kita sukacita, kita bersedih, kita khawatir oleh karena Mamon tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ini yang membuat kita tidak bisa masuk ke tempat pemberhentian Tuhan. Ya. Yang kedua dan yang ketiga, Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat 8, ya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Jangan keraskan hati. Bangsa Israel sangat mengeraskan hati. Mereka tidak tunduk kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita pun sama seperti bangsa Israel. Kita tidak taat, kita keras kepala, mengeraskan hati untuk percaya kepada Tuhan. Ya, seolah-olah Tuhan itu tidak bertindak untuk kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Karena dengan taat kepada Tuhan, kita bisa masuk ke tempat pemberhentian Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, alasan kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk ke dalam tempat pemberhentian Allah ada di dalam ayat 9. Ya, dikatakan demikian ayat 9. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Kita mencobai Tuhan, kita menguji Tuhan. Ya, seolah-olah Tuhan itu diragukan di dalam kehidupan kita. Kita tidak percaya sungguh-sungguh. Kita minta tanda kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, kita menjadi orang percaya artinya kita menyerahkan kehidupan kita totalitas untuk Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak untuk kita. Tidak perlu diuji lagi, Bapak Ibu, ya. Tidak perlu lagi kita mencobai Tuhan. Kenapa? Terkadang kita mencobai Tuhan, kita menguji Tuhan. Ayat 10 katakan, karena mereka sesat, bangsa yang sesat hati. Ya, sesat hati, artinya hatinya mendua. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ada orang yang mengasihi kita, tetapi orang tersebut hatinya mendua. Ya, pasti kita akan kecewa. Kita mau supaya kita menjadi fokus dari orang itu untuk mengasihi kita. Demikian juga kita mengasihi seseorang, kita pun juga fokus kepada orang tersebut. Ya, apalagi kepada istri kita atau suami kita, kita fokus untuk mengasihi istri kita, suami kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, tidak mendua, tidak sesat hati. Mereka tidak mengenal jalanku. Sekalipun sudah menjadi orang percaya, jalan Tuhan tidak kita kenal, rencana Tuhan tidak akan kita kenal. Seolah-olah kehidupan kita seperti kebanyakan orang. Mereka minta diberkati, mereka menjadi kaya dan lain sebagainya. Padahal tujuan hidup kita bukan itu. Tujuan kita sudah pasti, yaitu hidup kekal selama di dunia ini. Tuhan mau kehidupan kita yang disertai Tuhan, yang diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan, memberitakan keselamatan kepada orang lain. Dan selanjutnya dikatakan mereka tidak masuk ke tempat perhentianku. Inilah akibatnya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi. Mereka tidak bisa masuk ke tempat pemberhentian Tuhan, tidak mendapatkan berkat yang tertinggi dari Tuhan, dan tidak mendapat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka ditinggalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, jangan sampai kehidupan kita sudah menjadi orang percaya, kita tidak bisa menerima berkat Tuhan, kita tidak menerima penyertaan Tuhan, karena ketegaran hati kita, karena ketidakpercayaan kita, karena ketidaktaatan kita, karena
kita tidak pernah mengucap syukur dan menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan memberkati. Shalom.